Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI semester 7 dengan saya Rania Dwita Astiningrum. Saya Puga Pridyasrini. Fida Ayuika Ramadanti. Oke, di sini kami diberikan sebuah tugas dengan mata kuliah evolusi oleh dosen kami untuk mengkaji teori evolusi berdasarkan fakta-fakta ilmiah. Oke, sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Ira yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai oleh kami. Sebelumnya, Bu, kami ingin menanyakan nama lengkap Ibu beserta gelarnya, kemudian usia, pengalaman mengajar, asal perguruan tinggi, dan jurusan waktu kuliah. Ibu dipersilakan. Oke, ya terima kasih Rania. Oke, perkenalkan nama saya Ira Dwi Utami. Sekarang sih saya berumur 26 tahun. Untuk pengalaman mengajar, kebetulan saya udah ngajar dari tahun 2017 dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SMP. Tepatnya itu di SMP Adik Irma. Untuk asal pendidikan saya S1-nya itu jurusan sosiologi di UNJ. Untuk sekarang saya lagi ngambil jurusan pendidikan IPS di Unindra. Oke, langsung masuk saja untuk kami wawancarai Ibu. Masuk ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Ini mengenai teori evolusi. Nah, apa yang Ibu ketahui nih tentang teori evolusi? Evolusi sebenarnya kalau di sosial itu juga ada teori evolusi, tapi itu kan menyangkut lebih ke sosial ya. Jadi lebih kepada suatu perubahan yang jangka waktu yang panjang yang berhubungan sama makhluk hidup. Jadi berlawanan dari konsepnya revolusi dia. Kalau revolusi jangkanya pendek, sedangkan evolusi itu harus memiliki waktu yang lama untuk menghasilkan sesuatu yang progres. Lanjut ke pertanyaan kedua, di evolusi ini di SMA juga pun dipelajari, ada di dalamnya terdapat teori Lamarck, Darwin, dan seleksi alam. Nah, apa yang Ibu ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan juga seleksi alam, Bu? Lamarck dan Darwin itu salah satu tokoh biologi ya? Iya, di evolusi. Oke. Teori yang terkenal dari Darwin kan tentang evolusi tersebut. Kalau Lamarck itu adaptasi. Yeah. Kalau nggak salah kan Darwin itu mengatakan bahwa manusia itu bukan manusia doang sih, bahwa makhluk hidup itu kan hasil dari evolusi, sedangkan Lamarck lebih fokus kepada bahwa makhluk hidup itu bertahan hidup karena beradaptasi pada lingkungannya. Yeah. Sedangkan seleksi alam itu adalah di mana proses adaptasi itu berhasil apa enggak. Kalau misalkan adaptasi berhasil, berarti dia akan menuju ke arah yang progres. Tapi kalau misalkan dia nggak berhasil, berarti dia regres. Kalau ngomongin makhluk hidup, mungkin makhluk hidup itu menjadi punah kalau dia regres ya. Oke. Berarti Darwin itu mengenai teori dari evolusinya itu, sedangkan Lamarck adaptasi, seleksi alam ya gimana manusia itu adaptasi dengan seleksi alamnya, kalau tidak bisa untuk adaptasi, untuk bertahan ya mereka akan punah, seperti itu ya Bu ya? Iya. Iya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih Bu keuntungannya kita mempelajari teori evolusi? Jika ada, mengapa? Mungkin ada, karena teori evolusi itu kan melihat suatu perubahan dari jangka waktunya. Gak hanya untuk pelajaran biologi doang sebenarnya, soalnya di pelajaran saya pun ada tentang pembelajaran mengenai teori evolusi ini. Karena kan kita ngomongin seleksi alam di dalam teori evolusi kan. Sebenarnya gimana cara makhluk itu hidup secara dia adaptasi fisik ya, fisik dia dengan alam, dengan fisik dia dengan sosialnya dia. Kita akan mengetahui apakah kelak, misalkan kita manusia nih ya, dengan suhu ekstrim yang banget bisa hidup apa enggak. Ya kan kita
bisalah mereka bisa bertahan karena apa, dan itu bisa kita terapkan lagi nanti di masa depan. Itu sih menurut saya. Oke, jadi ada ya untuk mempelajari evolusi ini keuntungannya. Ada. Oke. Di evolusi juga kita dipelajari Bu mengenai manusia zaman dahulu, lebih tepatnya mengenai manusia purba ya. Nah, apa yang Ibu ketahui tentang manusia purba? Manusia purba, kalau dalam ilmu geologi itu kan dia cikal bakal manusia, ya bisa dibilang sempurna juga sih kita sekarang. Cuman bisa dibilang sebagai sapiensnya kita sudah lumayan dalam bentuk yang sempurna. Ya bisa dibilang sebagai cikal bakal makhluk hidup yang sekarang ini. Kalau dibilang ada, kemungkinan ada, karena kita pernah nemu fosilnya ya, manusia yang modern bisa nemu fosilnya, saya bilang sih ya manusia purba itu ada, dan itu emang berkembang dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan tadi. Oke, jadi menurut Ibu dikatakan bahwa manusia purba itu ada ya? Jadi, mungkin lebih kayak pelengkap. Modernnya mungkin ya? Iya, kalau saya bilang sih pelengkap dari apa yang dahulu ada, terus memperbarui dengan kondisi sosial atau fisik yang lainnya, ya hasilnya jadi kayak gini. Modifikasi nggak? Atau mungkin sih modifikasi atau mutasi, iya nggak sih? oh iya, kayak mutasi enggak sih? Terlalu Mutasi kalau enggak. mutasi berubah banget deh kayaknya. Oke, lanjut pertanyaan ya Rania. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu siapakah nenek moyang manusia nih menurut teori evolusi? Waduh, makhluk bersel satu bisa nggak sih? Gimana kalau menurut kalian? Kan katanya ini kan awalnya makhluk hidup kan juga dari butiran-butiran buih-buih gitu kan, dari makhluk yang kecil juga gitu. Terus mereka kayak teorinya mereka berevolusi jadi makhluk hewan, terus ada juga yang dari ya hewan berubah jadi monyet, terus monyetnya berubah jadi manusia gitu. Mungkin aja kan ya? Dari kita, yang kecil-kecil gitu. Ya mungkin ini agak menyimpang sama agama kan. Di kelas juga ini jadi permasalahan sama anak-anak soalnya kan. Bu, kenapa sih kita dibilang dari ini? Sedangkan kalau di agama kita kan kita dari keturunan Nabi, Bu. Iya. Sedangkan kalau saya sih mikir secara logikanya gini sih simpelnya. Kalau kita ngelihat baju yang ditampilkan di sana, itu bajunya sebesar apa? Nah, salah satu tokoh biologi kan mengatakan Pithecanthropus itu salah satu bentuk manusia yang raksasa gitu, yang besar kan. Tingginya bisa mencapai 12 meter. Kemungkinan adanya hal seperti itu menurut saya sih mungkin. Cuman kan emang kita kan nggak bisa ngelihat langsung kan. Yeah. Terus kenapa saya bilang makhluk bersel satu? Ya kan tadi asal-asalnya manusia. Kenapa saya nggak ngomong kera? Mungkin secara genetik kita emang hampir sama. Tapi kalau dilihat dari hasilnya, dia tidak bisa mengerti bahasa dan simbol kita kan. Salah satu, karena gini, kalau dalam sosiologi, salah satu hal menyatakan bahwa Anda manusia, bahwa Anda bisa berinteraksi. Iya, betul. Beda lagi sama orang yang punya kelainan jiwa kan. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin, ya kan primata mirip sama kita, gorila juga nggak punya buntut kok, gitu kan. Bisa jalan pakai 2 kaki, tapi dia kan nggak bisa berinteraksi sama kita. Iya, mengenai sosialisasinya itu sangat berbeda dengan kita manusia ya, Bia. Iya, oke. Jadi menurut kalian bisa menyimpulkan nggak? Bisa menyimpulkan nggak nih? Kesimpulannya adalah banyak pendapat tentang hal itu. Oke. Iya. Ya, kesimpulannya dibilang nenek moyangnya pun kita tidak bisa mengambil salah satu dari itu semua. Jadi entah itu dari manusia ini dari kera atau dari nenek moyang entah siapa, kayak apa ya, belum bisa dipatenkan ini nenek moyang dari teori evolusi ini siapa, seperti itu, bukan Bu? Mungkin sih. Cuman kalau saya mungkin mau nanya ya, kalian percaya nggak sih kalau kita juga hewan? Oh enggak, jelas enggak dong. Oh enggak kan, udah. Kan dari situ udah ada mindset bahwa manusia merupakan makhluk sempurna. Iya, betul. Dibandingkan makhluk-makhluk lain yang kalian kenal kan. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah
Ibu percaya nih tentang mengenai teori evolusi. Nah, kalau percaya ini mengapa? Kalau tidak mengapa? Percaya atau enggak? Kemungkinan percaya. Saya masih ngomong kemungkinan percaya. Berarti masih dibilang Kenapa saya ragu-ragu ngomong? bukan? Masih agak ragu sih, soalnya kan kalau saya bilang manusia sempurna, mungkin iya, tapi tidak sempurna juga, karena kita punya keterbatasan dalam berpikir. Masa kita nggak bisa nemuin, orang aja masih nyari kok 1+1 hasilnya berapa gitu kan. Kalau kita ngomongin teori evolusi itu emang ada, iya mungkin. Cuman kan kita nggak bisa pergi tuh ke 2000 tahun yang lalu untuk menyatakan bahwa itu benar-benar ada kan. Jadi kemungkinan sih iya, saya percaya. Oke, kemungkinan berarti kemungkinan masih ragu-ragu. Kemungkinan. Percaya atau enggaknya. Oke, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Ya, apa yang Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi dan mutasi. Oke. Itu, kalau mutasi itu kalau nggak salah perubahan ya? Mutasi itu Ya, perubahan struktur perubahan gen yang bisa menghasilkan varietas baru. Kalau adaptasi sendiri kan itu kan cara makhluk hidup menyesuaikan dengan lingkungan ya. Kalau di biologi mungkin secara fisiklinya dia, secara dia bertahan hidup, dan juga secara sosialnya dia. Soalnya kayak kemungkinan besar sih gak manusia doang yang beradaptasi dalam sesuatu yang baru, tapi makhluk hidup yang lain itu juga itu untuk adaptasi. Kalau tadi mutasi, maka sih udah dibantu tadi perubahan ya, yang bisa menjadi suatu varietas baru. Perubahan struktur gen atau DNA. Agama kita kan Islam nih Bu. Iya. Nih, apakah agama Ibu ini mendukung teori evolusi Bu? Kayaknya saya sempat baca, bukan menyatakan, kalau yang menyatakan bahwa manusia kera mungkin itu tidak benar ya. Nah, soalnya kalau di agama Islam saya dengar sih enggak. Soalnya kalau saya ngobrol sama guru agama saya yang diomelin. Enggak Bu, kita tuh keturunan Nabi. Iya Pak. Gitu. Yeah. Kalau di agama saya kayaknya sih kurang mendukung tentang teori tersebut. Siapakah manusia pertama menurut agama Islam? Menurut Ibu siapa Bu? Manusia pertama? Manusia pertama kalau yang dipelajarin Nabi Adam. Ibu kalau menurut agama kita Islam. Terus? Ini ada, apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Ibu? Saya sempat baca jurnal. Jadi ada yang ngatakan kalau menurut agama Islam kan emang bertentangan banget karena pada dasarnya manusia itu berasal dari tanah. Saya lupa itu pada surat berapa, cuman menyatakan bahwa kita berbeda dengan makhluk tersebut. Jadi kalau dibilang kita tadi iya sih. Lumayan bertentangan. Apakah teori evolusi masih layak nggak Bu diajarkan di sekolah-sekolah? Layak kalau gurunya itu mengerti tentang teori tersebut. Jadi masih banyak yang langsung asal ngomong gitu. Ini kita dari ini gitu menurut dia. Sedangkan teori evolusi itu kan nggak mengatakan hanya manusia dari kera, enggak. Cuman kita tuh teori evolusi mencari asal muasal makhluk hidup tersebut. Layak sih, asal ada pelurusan konsep tersebut sih. Oke, mau ini dong, mau menyanggah, mau nyamber nih. Menurut boleh. Menurut Mbak Ira, gimana sih maksud dari gurunya tuh mengerti tentang evolusi gitu? Jadi nggak cuma ngomong kalau manusia berasal dari itu atau yang lain. Emangnya apa sih sebenarnya esensi dari ngajar evolusi? Esensi gini, kebanyakan masih banyak yang banyak itu loh yang ngomong teori evolusi fokusnya itu cuma manusia. Padahal kan makhluk hidup gak cuma manusia kan. Nah, guru-guru fokus cuma ngomong kita asal dari, kalau kata Darwin kita asal dari monyet. Kenapa bisa dikatakan dari monyet gitu? Sedangkan masih ada dasarnya lagi loh yang menurut saya ya kita awal dari hewan bersel satu. Tuh. Sedangkan guru-guru cuma ngejelasin yang dia tahu dari apa yang biasa dia tahu doang gitu tanpa dia mendalami apa arti evolusi. Kayak kita ngomongin evolusi antara biologi sama sosiologi kan agak sedikit beda kan. Evolusi itu di biologi fokusnya itu lebih kepada perkembangan
makhluk hidupnya. Sedangkan kalau saya pelajarin itu kayak tentang dalam teori evolusi ada konsep lagi di dalamnya. Kenapa? Karena berputar pada sesuatu hal yang berhubungan pada perkembangan sosial pada manusia. Kalau saya cuma ngomongin evolusi yang penting jangkanya panjang. Anak-anak jangka panjang itu apa, Bu? Nah, kalau cuma sekedar nyampe situ kan anak-anak bakal mikir, lah saya juga dari sini ke rumah pindah tempat kan juga jangkanya panjang, Bu, 2 jam misalkan kayak gitu kan. Nggak bisa asal setengah gitu, jangan kasih anak tuh setengah. Karena anak itu nanti akan ngawang-ngawang sendiri lagi. Iya, akan ada banyak pertanyaan juga ya Bu dari murid-muridnya. Ini maksudnya kayak gimana? Ini seperti apa? Ini fungsinya untuk apa? Seperti itu. Jadi benar-benar harus paham dan mengerti dengan teori evolusi ini seperti itu ya Bu. Iya. Dan Gimana? kenapa belum mau lagi, satu lagi mau nanya lagi. Oke, silakan. Populer yang lebih meledak gitu teori evolusi manusia, padahal kan kayak di biologi pun ternyata evolusi lingkungan tuh juga ada gitu ya, tadi kayak yang Anda bilang gitu, perubahan dari jangka panjang kan. Jadi kayak evolusi lingkungan, evolusi dari zaman dulu yang masih pedesaan sampai sekarang perkotaan, itu kan perubahan itu juga evolusi gitu. Tapi kenapa yang paling ini tuh paling konspiratif dan paling dikenal tuh evolusi ya tentang manusia. Manusia. Iya, menurut itu kenapa? Karena gini loh, kita tuh punya sifat dasar loh. Sifat dasar kita tuh nggak puas. Sifat dasar manusia tuh nggak puas. Sampai dia menyatakan, saya ini sempurna. Sempurna karena apa? Dan manusia pengen, dasarnya tuh pengen tahu terus. Dan oke, kita ini. Tapi ada teori baru lagi yang membantahkan. Ada antitesis mengatakan begini ya. Nanti, tesisnya begini. Ada antitesis. Kenapa ya? Karena sifat dasarnya itu. Dan kenapa fokusnya lebih kepada manusia? Karena ngebahas tentang diri sendiri lebih asik gak sih dibandingkan bahas orang lain? Atau mungkin bahas tentang evolusi lingkungan kayak ya udah semuanya udah kompak untuk bilang satu suara gitu kali ya, nggak ada ribut-ributnya gitu. Kayak gimana ya? Kayak kalau kita lihat secara sosial nih, sosial manusia ya. Maaf menyimpang. Manusia itu senang menjadi pusat perhatian. Nah, lingkungan itu adalah ibaratnya cuma peran pendukungnya manusia doang. Tanpa mereka tahu, tanpa adanya lingkungan ini, mereka nggak akan hidup. Mereka cuma fokus bagaimana diri saya itu lebih eksis. Kenapa orang beli fokus ke evolusi manusianya? Padahal banyak evolusi lainnya yang mendukung hidupnya dia gitu loh. Kalau ibaratnya dia sadar apa yang dia perbuat sekarang dengan mengubah tatanan lingkungan, itu bisa mempengaruhi hidup juga. Cuman hanya sebagian orang yang sadar kan. Lebih fokus, aku dari kerap, aku dari apa gitu kan. Kenapa ya? Menarik ya. Oh, ini masuk ke pertanyaan konspiratif nih. Menurut Mbak Ira, apa sih Zionis, Freemason, Illuminati, sama Mata Satu? Misalkan Zionisme, Freemason, Illuminati, sama Dajjal itu ibaratnya kayak, entah kenapa saya masih mikir itu kayak dasarnya emang dari manusianya lagi gitu. Tentang bukan lebih kepada politik kayaknya. Dimana seseorang itu pengen berkuasa. Zionisme itu ada karena bagaimana caranya Yahudi itu hidup. Kalian tahu sendiri kan, Yahudi itu kan tidak diterima dimanapun. Bahkan di Jerman dia dihancurkan secara bersamaan gitu. Dihaluskan ya bahasanya. Mereka Zionis Yahudi dihancurkan. Iya, aduh serem banget genosida. Ibaratnya dia sengaja untuk dihilangkan gitu di Jerman. Karena apa? Orang Jerman bangsanya sendiri itu merasa bahwa mereka mendominasi. Nah, akhirnya mereka terbuang, mereka berpikir lagi kan, gimana sih caranya supaya mereka bisa bertahan hidup? Gak salah, cuman mereka melakukan gerakan-gerakan yang kalian tulis di sini gitu loh. Ada Freemason, Illuminati. Soalnya kan emang inti dari sekte-sekte tersebut tuh inti satu, nyari kekuasaan. Dan setahu saya Freemason itu agak sedikit beda sektenya. Setahu saya emang Freemason itu beda-beda sekte. Cuman dia menyembahnya kan sesuatu yang di paling akhir itu kan. Karena bagi mereka kan itu sesuatu yang bisa menyelamatkan diri mereka kelak. Ya, balik lagi sih kepercayaan.
Soalnya beda ya kalau kita ngomongin kepercayaan, keyakinan sama agama. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya mengenai teori evolusi yang tadi diobrolin. Mbak Ira tuh mendukung, menolak, atau ragu-ragu sih? Tadi kan saya ngomong masih kemungkinan ya. Sebenarnya ragu, tapi percaya gitu. Di sosial kita belajar, di biologi juga belajar gitu kan. Mungkin yang kita ambil adalah proses dalam konsep tersebut. Tapi kalau inti yang disebarluaskan oleh masyarakat populer sih saya agak kurang mendukung gitu. Tapi kalau tentang konsepnya mengenai manusia yang berevolusi, atau bukan manusia ya, makhluk hidup yang berevolusi sih saya percaya. Oke, selanjutnya menurut Anda kenapa teori evolusi, khususnya mengenai evolusi pada manusia, masih dipelajari sampai sekarang? Pada dasarnya manusia berkembang, nggak manusia doang. Semua makhluk hidup tuh berkembang. Kenapa masih dipelajarin? Karena kemungkinan besar akan punahnya lingkungan yang paling kalian lihat sekarang ini itu ada. Dan kita kemungkinan berevolusi lagi itu mungkin. Kalian percaya nggak sih? Kalau saya sih percaya gitu. Kita suatu saat tuh kita akan menjadi sesuatu hal yang aneh lagi gitu. Lebihin yang manusia pada dasarnya yang kita sering lihat. Mungkin aja sih, coba tapi mungkin lebih nggak modern lagi sepertinya. Iya, atau Iya, karena soalnya makanan atau bahan kimia yang sekarang atau radiasi gitu-gitu. mungkin kan soalnya jadi tuh ada namanya perubahan evolusi, gak evolusi doang, bisa dipisah ya, ada regres ada progres. Regres itu kan mundur, progres itu maju. Jadi kalau misalkan kita emang nggak bisa adaptasi, kita akan regres. Kalau kita nggak melajarin kenapa Megatropus itu bisa punah misalkan kan, kenapa mamut bisa punah, kita kan lagi pelajarin itu. Kenapa? Supaya kita nggak regres. Regres yang makhluk hidup itu adalah punah, sedangkan kita harus progres, kita harus maju supaya kita bisa ke depannya buat keturunan kita, generasi yang akan datang itu mereka bisa survive dan bisa beradaptasi ke masanya mereka. Kalau kita nggak pelajarin itu ya udah wassalam. Menurut Ibu Ira, apakah boleh kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain tapi bertentangan dengan agama? Menurut Anda bagaimana? Boleh aja, karena kita harus ngasih banyak pandangan ke anak. Kita nggak boleh mematahkan rasa pengen tahunya mereka. Kayak di IPS itu ada sosiologi kan. Sosiologi kita belajar menyimpang. Kalau anak gak diajarin menyimpang, bagaimana dia tahu kalau itu menyimpang? Gitu kan. Jadi kalau misalkan ilmu pengetahuan itu berlainan dengan agama, ya kenapa? Ya nggak apa-apa, silakan aja, asal tidak menjerumuskan dia, menarik dia kayak menghasut untuk keluar dari apa yang dia percayai, itu baru nggak boleh. Tapi kalau cuma sekedar ilmu, soalnya kenapa? Yang akan menyaringkan mereka akan mereka akan memiliki daya tangkap sendiri, mereka yang akan menyaring, mereka yang menerapkan pada dirinya sendiri. Oh ini bagus buat saya, oh ini tidak. Jadi ya berikan aja ke anak-anak supaya anak-anak tahu, nggak setengah-setengah lah taunya. Berarti ya boleh aja ya, tapi jangan memaksa gitu, atau jangan menggiring opini. Menggiring opini. Kalau misalnya teori atau ajaran yang diberikan itu dibilang salah juga enggak, tapi kerasa banget nih menggiring opininya, itu menurut Anda bagaimana? Jadi itu kayak seakan-akan tuh kamu tuh nggak boleh belajar ini karena ini tuh salah gitu. Tapi menurut kita, untuk mungkin orang-orang yang skeptis atau yang kayak penasaran bertanya tuh sempat mikir, masa sih emang itu sepenuhnya salah ya? Perasaan nggak sepenuhnya salah deh. Jadi kan kayak semua hal ada sisi lain gitu kan. Jadi mungkin dia bilang salah, tapi menurut saya itu nggak salah juga gitu. Kalau itu bagaimana? Ya. Kasusnya kalau di sekolah nih, ada satu guru menyatakan anak-anak nggak akan puas, dia bakal nyari guru lain buat nanya hal kayak gitu. Oh, di sekolah pernah ngebahas cloning kan. Nah, itu dibahasnya di agama dinyatakan tidak boleh kan.
Anak-anak nggak puas tuh, nanya secara sosial. Kalau menurut saya emang nggak boleh cloning, apalagi manusia. Dia nggak puas, akhirnya nanya ke guru biologi. Nanyalah ke tiga itu, kenapa di agama tidak boleh? Pada dasarnya simpel aja nak, karena yang lain kode etik. Misalkan, itu kan satu suara. Atau tentang, apa ya mereka? Kalau saya tentang belum lama ini kan politik tuh. Biasa kan kalau politik anak-anak, guru agama, jangan Cina. Oke Pak, gitu kan. Anak-anak nanya, kenapa Bu, kok nggak boleh? Kan kita demokrasi, bebas dong. Nah, dia anak-anak tuh bakal nyari kayak apa ya, opini terkuat yang bisa masuk dengan mereka tuh apa, yang sesuai dengan logika tuh mereka apa. Makanya kalau emang tahunnya segitu, guru itu kan akan ngasih tahu segitu. Kalau anak itu nggak puas, ya anak itu akan jalan sendiri nyari. Dan saya dan kalian nih calon guru siap harus anak-anak tuh maunya tuh banyak. Kalau dia nggak puas sama satu orang, dia nyari ke orang lain. Kalau udah menggiring opini, anak-anak biasanya sih bete sendiri sih kayak gitu. Terus seperti itu. Bapak ini ngomong kayak, ya Bu, tadi Bapak ini ngomong gini, Ibu ini ngomong kayak gini. Ya udah, ya gitu sih seringnya. Iya, gimana cara kitanya aja ya Bu ya, kayak untuk memfilter apa ya, suatu ilmu atau pengetahuan yang sebetulnya itu menggiring opini untuk ini sebetulnya tidak pantas untuk dipelajari. Kayak kita nggak harusnya bilang seperti itu, tapi kita untuk mengarahkan, jadi kita harus mempelajari ini karena ini ada fungsinya seperti ini, seperti itu ya Bu ya. Iya kayak gitu. Soalnya kita nggak bisa, ini nggak boleh ya. Anak-anak tanya, kenapa nggak boleh? Dan kita harus bisa menjelasin kenapa itu tidak boleh dan itu boleh. Dan itu kenapa bisa menyesatkan dan kenapa enggak. Berarti akan sering ditemukan ya kasus-kasus seperti ini, kayak perbedaan pendapat sesama guru gitu ya, meskipun sama-sama guru tapi baik. Jadi notes nih sering buat banget. next time nih. Sering banget. Cuma timbang, Ibu kanan apa kiri Bu? Kamu dapat dari mana kanan sama kiri gitu. Oke, nah itu anak-anak kayak gitu. Saya dapat dari tempat les saya Bu. Loh, emang nggak dijelasin? Enggak, ya kira dia nyari kan, karena dia ngerasa nggak puas di tempatnya, yang dia tahu kata-kata itu. Hati ya kalian. Iya Bu, siap. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir nih. Menurut Ibu, bagaimana cara menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia ke peserta didik? Pertama kita harus jelasin dasarnya dulu. Paling dasar tentang evolusi. Misalkan, dilihat dari apa, perkembangannya bagaimana, prosesnya bagaimana, dan hasilnya seperti apa. Jangan langsung ngomong, manusia asal dari ini. Kalau cuma anak-anak tahu, oh manusia dari ini, udah mereka taunya itu doang. Mereka nggak akan tahu dasar evolusi itu apa, gimana prosesnya. Karena yang diperlukan itu sebenarnya bukan hasil kan, tapi proses evolusi itu yang harus anak-anak mengerti. Jangan sampai anak cuma tahu A jadi Z, tapi nggak tahu A Z itu harus melewati apa aja. Oke, pertanyaannya udah habis nih. Oke, karena sudah cukup tidak ada lagi pertanyaan yang kami tanyakan, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ira Dwi Utami yang sudah meluangkan waktunya dan juga sharing dan juga membantu tugas wawancara kami khususnya. Ya semoga teman-teman yang menonton ini dapat bertambah lagi pengetahuan dan wawasannya, dan ya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.